Iya, sudah kan? Ya. Oke. Ketika dijalankan, maka programnya akan muncul seperti ini. Tab yang pertama adalah data yang mau disimpan. Jadi Di sini ini tadi saya kan barusan direkam ya, mungkin untuk teman-teman yang mau hadir nanti. Ini insert awal ya, coding untuk insert awal singling list. Ya, gitu kan? Kan? iya Bu, ini Oke, adalah ya dilanjutkan. program singling list input awal. Di sini saya akan isikan satu, lalu saya akan memilih pilihan Y atau lagi. Saya isikan kembali dua, tiga. Maka hasil yang muncul adalah seperti ini. Karena ini adalah sebuah insert awal, maka urutan insertnya, inputannya akan dari bawah ke atas. Oke. Lalu untuk ilustrasinya, pertama adalah head yang bernilai 0. Lalu yang kedua adalah P bernilai pointer tapi masih belum memiliki node untuk sambungkan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Lalu selanjutnya saya membuat 3 fungsi untuk membantu proses insert singling list, yaitu fungsi alokasi, fungsi awal, dan juga fungsi tampil. Pada bagian fungsi main, pada fungsi ini saya mendeklarasikan variabel Java bertipe char yang digunakan untuk menyimpan validasi data user. Lalu selanjutnya saya membuat perulangan do while ini. Di dalam perulangan do, saya memanggil fungsi alokasi yang digunakan untuk membuat node baru. Ini adalah fungsi alokasi. Di sini saya membuat fungsi alokasi dan saya mendeklarasikan variabel X bertipe data integer. Di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya saya melakukan alokasi memori untuk variabel P. Untuk ilustrasinya seperti ini. Dalam P, ini adalah node selanjutnya yang akan dituju. Di sini saya asumsikan memorinya yaitu 1000. Bagian data akan memiliki nilai yang sama dengan X atau nilai yang telah diinputkan. Di sini saya memberikan kondisi jika P bernilai 0, maka akan menampilkan output alokasi gagal. Sedangkan pada proses ini saya misalkan memorinya 1000, lalu pada P bagian data diberikan nilai yang sama,
dengan yang diinputkan user, dan P bagian next akan bernilai 0. Dan di sini akan dimasukkan memori 1000 dan P bagian next akan bernilai 0. Lalu kembali pada perulangan do dalam fungsi main. Selanjutnya akan dipanggil fungsi awal. Ini fungsi awal. Adalah fungsi awal. Di dalam fungsi awal ini dibuatkan kondisi jika H tidak sama dengan 0, maka P bagian next akan bernilai sama dengan head, dan apabila head bernilai 0, maka head akan bernilai sama dengan P. Terus ilustrasinya seperti ini. Ini adalah head. Bagian head. Lalu setelah itu nah, di sini datanya tadi saya masukkan 1, maka di sini P bagian data akan saya masukkan 1 juga. Lalu saya akan menuju pada P bagian data. P juga akan menuju ke bagian data. Maka bagian head akan berisi memori 1000. P juga bernilai 1000. Dan P bagian next bernilai 0. Selanjutnya saya memberikan konfirmasi untuk user apakah ingin memasukkan data lagi atau tidak. Lalu pada perulangan while, jika user memberikan jawaban berupa Y kecil atau Y besar, maka proses akan lanjut pada fungsi tampil. Dikarenakan pada proses ini user menginputkan 2 nilai pada X, maka proses ini merujuk pada kondisi kedua, yaitu apabila head sudah memiliki nilai. Pada ilustrasinya bisa kembali seperti ini. Ini adalah kondisi kedua jika head telah terisi. Saya fungsikan memorinya 1000, dan juga pada bagian data diisi 1. Maka bagian next akan senilai 0. Pada kondisi kedua ini kembali pada perulangan do yang ada di dalam fungsi main. Dan pada perulangan do ini memanggil fungsi alokasi lagi, karena seperti sebelumnya saya membuat fungsi alokasi dan saya deklarasikan kembali variabel X dengan tipe data integer, yang dimana variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang diinput atau tambah. Selanjutnya saya melakukan alokasi memori untuk variabel P
Untuk ilustrasi datanya saya gambarkan yang lebih seperti ini. Ini ke bagian C. Dan ini saya asumsikan memorinya 2000. Karena tadi data yang diinputkan adalah 1 dan 2, maka di sini bagian datanya akan diisi 2. Lalu saya akan merujuk pada bagian data. Dan saya akan bernilai 2000, memiliki memori 2000. Dan P bagian next akan bernilai 0. Selanjutnya, lanjut ke fungsi awal, sama seperti kondisi pertama tadi. Di fungsi awal pada kondisi kedua ini sedikit berbeda dari sebelumnya, karena headnya tidak sama dengan 0. Lalu dibuatlah kondisi if head tidak sama dengan 0, maka P bagian next akan diberi nilai yang sama dengan head. Setelah itu nilai head diubah sama dengan P. Untuk ilustrasinya, seperti berikut, saya membuat head adalah P. Ini adalah nilai nomor 1000 P, head yang awalnya 1000. Sebenarnya ngopi yang di atas bisa ya daripada gambar lagi. Yang sudah jadi. Kayaknya nggak bisa tuh. Ya, tapi nggak apa-apa, udah tadi gambar ya. Terus ini ya, Pak, memang, oh nanti aja saya komentarin nanti dulu ya. Sekarang dilanjutkan dulu aja. Jadi yang pertama tadi merujuk pada memori 1000. Ini nilai 0. Nah, pada kondisi ini, bagian head kan tidak sama dengan 0. Maka bagian next akan diberi nilai sama dengan head. Setelah itu nilai head diubah sama dengan head. Jadi, ini bagian next akan merujuk bagian ini. Sebelum gambar panahnya, itu arahkan isinya tuh diisi dengan 1000 dulu. Jadi kan di-assign dengan head. Head berapa isinya 1000, maka kopikan 1000 ke next-nya itu. P next ya? Iya. Coba panahnya gambar dulu yang pertama. P, panah P, awalnya, existing-nya kan gitu. Prekondisinya kan gitu ya. Ada panah itu kan ya. Nah, terus ada P next sama dengan head. Nah, artinya P next sama dengan head. Berapa head? Head isinya kan 1000. Ya. Berarti P next, bener. Ini tadi perintahnya apa? Mengeksekusi perintah yang mana? Yang ini, Bu. Itu kan P next sama dengan head ya? Atau yang head sama dengan P? Yang head sama dengan P. Nah, head sama dengan P, P ini alamatnya 2000 digambar dulu. Iya, benar ya? P di alamat 2000 yang ditunjuk. Iya. Ini nilainya 2000. Iya. Nah, jadi digambarkan dulu, misalnya tadi head sama dengan P. P 2000 berarti dicoret dulu. Yang 1000 itu dicoret menjadi 2000.
di sini diisikan memori 2000. Nah, akibat itu mengarah ke alamat 2000, maka digambarlah panahnya, gitu. Jangan kebalik. Tadi saya amati Ranu selalu menggambar panah dulu, baru menyisikan alamatnya. Ya. Iya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, benar-benar aja. Tapi saya khawatir nanti jadi tidak memahami maksudnya. Maksudnya adalah munculnya panah itu. Jadi filosofinya itu gitu. Artinya itu munculnya panah ini, berubahnya panahnya head, ya, yang sebelumnya ke arah sebelah kanannya, yaitu di alamat notebook 1000, akibat karena ada head sama dengan P, di mana P itu isinya adalah alamat 2000, artinya menunjuk ke node yang di alamat 2000, maka alamat 2000 itulah dikopikan ke head. Akibat dari copy itu, seolah-olah ada panah, gitu loh. Kan di dalam komputer sendiri nggak ada ya, ada panahnya ya. Kalau assign nilainya, assign 2000 ke head, itu beneran terjadi di balik layar. Tetapi munculnya panah itu kan nggak ada, itu hanya ilustrasi kita aja. Hanya supaya kita tahu bahwa alamat memori itu tuh sebenarnya mengacunya ke alamat 2000 itu ini loh alamat 2000-nya, gitu loh. Gimana, Ranu? Dan kalau Ranu oke ya, paham ya? Iya. Jadi bukan, saya ulangi, bukan digambar panahnya dulu, baru diisi dengan alamat yang di-copy, bukan. Tapi arti dari head sama dengan P itu adalah P itu di alamat, ya P itu menunjuk ke alamat berapa, isinya, jadi isinya atau value-nya P itu kan alamat, yaitu 2000. 2000 itu dikopikan ke head, sehingga menumpuki yang sebelumnya isinya 1000. Selanjutnya akibat dari head itu sekarang mengarah ke alamat memori 2000, maka kita harus menggambarkan panah sebagai ilustrasi bahwa yang ditunjuk oleh pointer head itu adalah 2000. Itu dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Nah, ini saya ingin berkomentar tentang bagaimana Ranu menggambarkan pointer head dan pointer P. Kebetulan bentuknya sama, kotak. Nah, ini saya cuma khawatir aja. Head, P, itu kan bukan simpul kan ya? Setuju nggak? Juga. Jadi kalau yang ini, di alamat 1000 yang ada isinya data, 1, 2, kamu tunjuk, 1, 2, di gambar yang terakhir. Nah, itu ditunjuk aja. Nah, itu simpul kan tipe datanya ya? Nah, head sama P itu bukan simpul. Head dan P itu pointer to simpul. Nah, ini supaya menjadi pemahaman. Makanya yang kanan, yang di alamat 1000 dan 2000, itu kan node, itu punya dua field, yaitu data dan pointer to next. Datanya, item itu bertipe apa tadi, integer ya. Nah, itu diisi 1 dan 2 itu sekarang. Nah, head dan P itu bukan simpul, tapi pointer to simpul. Karena itu, ya karena pointer to simpul, dia cuma menunjuk gitu aja, isinya cuma alamat gitu aja. Nggak ada data, item atau apa tuh nggak ada, ya kan? Bener nggak, Rano? Iya, Bu. Nah, mungkin untuk membedakan, karena ini kan sekilas sama kotaknya ya, meskipun mungkin lebih kecil, head dan P itu lebih kecil, tapi warnanya hitam sama, terus bentuknya sama kotaknya, saya khawatir nanti ada salah kaprah, salah pemahaman. Head itu bisa misalnya dipakai bulat gitu juga boleh kok. Coba dilanjutkan aja. Ini udah selesai belum? Belum, masih Oke. kurang. Ya, dilanjutkan aja dulu, nanti di akhir saya tambahkan sedikit ya tentang ini. Sebaiknya enaknya gitu. Atau gini aja gambarnya. Bisa, nanti aja deh. Sebentar ini dulu aja, cuma dengan pemahaman ya, bahwa head dan P itu bukan simpul, tapi pointer to simpul. Itu yang harus dipahami. Oke, dilanjutkan ya. Berarti yang pointer ini pakai bulat aja, Bu? Bulat aja ya, selanjutnya pakai warna bulat, terus isinya ya nanti cuma alamat, iya kan? Ya. Untuk membedakan, ya. Tapi kasih ruang di tengahnya untuk nanti kita mengkopikan alamat ya. Ya, makasih Ranu, dilanjutkan ya. Setelah bagian awal pada kondisi 2 sudah selesai, maka lanjut kembali di sini. Ada perulangan 2 yang ada dalam fungsi main.
Di sini saya masuk ke perulangan while. Jika diinputkan jawaban selain Y kecil atau Y besar, maka kita akan keluar dari perulangan do while. Nah, di sini hanya menginputkan Y-nya sekali, setelah itu T, maka program akan selesai atau ulangan dualnya selesai. Yang terakhir yaitu memanggil fungsi tampil. Pada fungsi tampil, saya mendeklarasikan sebuah variabel baca bertipe data point. Ini bagian tampil. Mendeklarasikan variabel baca bertipe pointer to node digunakan untuk membaca nilai kemudian ditampilkan pada printf ini. Setelah mendeklarasikan variabel baca, kita tampilkan teks isi dari SLL menggunakan puts. Selanjutnya variabel baca diberi nilai sama dengan head, lalu dibuat perulangan while. Ini adalah perulangan while, di mana selama baca tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan pada output baca bagian data, kemudian variabel baca akan diberi nilai sama dengan baca bagian next, hingga perulangan berhenti. Lalu untuk ilustrasinya, seperti ini saya kopikan dulu. Untuk head saya ilustrasikan dengan bulat ini. Ini adalah bagian head. Tadi bernilai 2000, memiliki memori 2000. Lalu untuk toolsnya Ranu, gini aja, ya, lingkarannya kecil aja, nanti alamatnya taruh di luarnya nggak apa-apa, biar nggak segede itu. Lingkarannya dikecil, lingkarannya dikecilkan aja. Terus nanti kalau misalnya ada terlalu besar, separuhnya, diameternya separuhnya. Nah, wis gitu aja. Ya. Nah, nanti kalau mau ngopikan di bawahnya nilainya itu. memorinya Ini aja terlalu gede, lingkarannya. oh iya, Paham ya maksudnya? Misalnya angka 2000 itu di luarnya lingkarannya, nggak harus di dalamnya. cuman titik begini loh. Kurang gede dikit. Sorry, rewel. Udah, gitu aja wis, cukup. Udah, gitu, lanjutkan. Ini bagian head, isi memori dari lalu pada bagian tools datanya berisi 2, dan juga memori senilai 2000. Lalu di sini bagian nextnya senilai 1000, di sini ada bagian next, memorinya adalah 1000. Saya menunjuk pada bagian data, membuat tools atau node baru, dan ini adalah baca.
Kurang lebih seperti ini sih ilustrasinya. Oh, ini sudah selesai programnya. Bu, misi Bu, saya mau bertanya Bu. Mungkin Mbak Ranu bisa share codingannya dulu di-share codingannya dulu, saya akan tanyakan ke Bu Rita. Oh, iya, Mas. Oke. Coba lihatkan yang di fungsi insert-nya. Yang di awal, yang di apa? Udah. Bu Rita, izin bertanya, Bu. Halo, kan? Bu? Ya, udah Ini ya. saya izin bertanya, Bu, sebelum menit berakhir. Oke. Note P itu kan ada datanya, bukan ada data sama next. Dia kan bukan not to pointer, Bu. Tapi kan dia kan sebuah note yang isinya ada data sama next. Kan di bagian alokasi kan ada itu, Bu. Nah, coba ditunjukkan lagi gambarnya kan. Yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan itu saya, Misalnya gambar yang bawah, coba. Yang paling bawah. Nah, udah. Gimana? Pertanyaannya apa? kalau yang bawah sih saya clear. Maksudnya Oh, isi. Coba ke bawah. Lagi, full. Ini apa yang kiri ini? P kan? Nah, P itu juga bukan kotak. Itu head itu. Apa itu lingkaran itu. Ya, lupa gambarnya, aku salah. Dihapus saja. Dihapus pakai penghapus. Iya kan, benar kan? Yang di bawah itu kan P kan? Ya. bukan, Bu. Kalau di sini Loh, kan dia ini kan apa? sama baca, Bu. Sama baca. Baca. Iya, Ini baca. baca. Nah, baca juga sama. Baca itu sebentar. Membuat deklarasi baca itu gimana? Mestinya ini pointer tunggu. Next, lihat code-nya. Baca sama Bagaimana? dengan head. Enggak, sebelum ini loh. Oh, ini loh. Note Oh, bintang baca. iya, Ya. iya. Terus baca sama dengan head. Jadi baca itu adalah pointer. Yang awalnya ketika dideklarasikan note bintang baca, itu ya baca itu kayak head awal dibentuk itu. Jadi masih mengarah ke nul, masih tanda tanya, belum mengarah kemana-mana waktu dideklarasikan. Tapi ketika baca itu sama dengan head, ya persis seperti head itu gambarnya. Bulat gitu. Ya udah, Bu, ini Di anu mungkin aja ada temen yang di anu apa nih? Di edit Bulat. bulat. Ini supaya membedakan ya. Jadi kok dulu memang saya menggambarnya itu kotak juga ya, tapi kotaknya kan kecil banget, beda banget sama yang bentuknya. Tapi supaya beda banget lah itu lingkaran aja. Terserah di mana lingkarannya. Itu aja yang apa di situ. Nah, kasih nama baca. Jadi simpul itu baru yang ada datanya dan nextnya itu. Kebetulan isinya simpul apa? Kebetulan kita bikinnya kayak gini, mau bikin lebih kompleks lagi ya nggak apa-apa. Yang kompleks itu apa maksudnya? Maksudnya itemnya itu bisa tidak hanya single integer seperti ini. Yang di modul berikutnya kan pertanyaannya kita diminta untuk membuat siswa, array of node of siswa, node of student gitu kan. Yang datanya itu isinya NRP, nama, alamat. Itu itemnya. Pokoknya intinya node itu adalah item dan pointer to node. Kenapa kok saya nyebutnya node gitu aja? Ya, karena tipe datanya harus sama. Dia seolah-olah menunjuk ke tipe data dirinya sendiri, tapi bukan dirinya sendiri loh ya. Temannya siapa? Siswa, temannya ya siswa. Gitu. Karena kan kita dalam hal ini, struktur data ini mau kita gunakan untuk menyimpan data siswa. Gitu. Kalau sekarang, link list ini kita gunakan untuk menyimpan data
integer. Makanya pointernya ya pointer to node, pointer to tipe data dirinya sendiri, tipe data yang sama dengan dia gitu. Jadi artinya pointer to node itu di sini adalah pointer yang menunjuk ke tipe data yang sama dengan dia sendiri, dengan node dia sendiri. Apa tipe datanya? Dalam hal ini adalah struct node ini. Gitu. Gimana, Yavi? Ada pertanyaan? Oh, mungkin bisa next saja, Bu, karena jamnya sudah jam Oh enggak, ini segini. anu aja, kalau satu judul lagi, satu topik lagi kayaknya terlalu Oh, apa gitu. namanya? Saya tuh harus jam 8 pas start, harus dimulai acara asesmen lapangan di kampus. Nah, saya belum berangkat ini, masih di rumah. Oh, Jadi mungkin ini aja, Bu, kalau misal gimana? diperbolehkan ini boleh apa Mbak Ranu boleh share codingannya lagi yang bagian alokasi coba. Ditunjukkan aja. Ya itu. Nah, di situ kan P kan pertama kan dia kan diberikan alokasi memori ya malok. Lalu kalau misalnya nggak 0, P bagian data kan diisi X. Nah, maksud saya itu P itu di apa ya? P itu not to pointer atau dia sudah kayak simpul, Bu. Kan itu kan ada data sama Nah, next. gini, P bagian data. Ya, kalau berarti kan ini else kan ini, else kan. Ya, pas else-nya. Nah, ketika lihat P itu deklarasi P itu mana di awalnya? Node Di P pasti awal. ada mana? Coba node P. Tunjukkan. Mbak Ranu coba di scroll ke atas coba. Node P. Nah, Scroll lagi. terus ke atas. P mana sih? Mendeklarasikan P mana? Baris 10 kan? Nah, ketika node P itu coba gambarkan gimana gambarnya. Jadi ketika ada baris 10 itu ada node P itu gambar di bawah aja. Nah ini kan P, gambar baru deh, pakai bulat-bulat kanan, bagian kanan. Kan mestinya pakai lingkaran dulu. Terus ada panah, di P. Terus ada panah ke 0 kan, ke bawah dulu kan. Ketika dideklarasikan, tanda tanya. Bukan ke 0 ya, benar, tanda tanya. Nah, inilah ilustrasi ketika baris 10, coba dikecilkan. Lihat codingnya, maksudnya. Bersanding dengan codingnya maksudnya, kanan kiri. Nah, jadi ketika node, kamu kasih coding aja deh. Di sebelahnya. Enggak, ketik aja biasa. Node P gitu. Diketik biasa. Ini adalah node bintang P titik koma. Nah, sekarang bikin lagi di bawah. Node P sama dengan malloc. Ini ya, di pointer tuan dulu ya. Yang tadi loh, baris kurung dulu. Kurung not P sama dengan. Enggak, P sama dengan. Buka Gimana kurung. codingnya? Not besar. Pointer. Node. CC. Siapa namanya? Ranu, lihat code-nya, biar tahu. Biar nggak perlu didikte. Mana? Mengalokasikan. Jadi kan tadi mendeklarasikan. Jadi ini mohon dipahami supaya kita tuh nggak menghafal ya. Jadi, nah, kode ini ke kanan, geser ke kanan. Kode ini kan artinya jangan susu. Ini kan maksudnya kita mengalokasikan P supaya memesan tempat di memori bertipe data node, gitu kan? Setuju nggak? Iya, benar. Jadi di atas tadi node bintang P itu baru mendeklarasikan. Mendeklarasikan kan kalau belum diisi kan ya masih kosong kan, ya kan? Sama seperti variabel biasa kan gitu. In A, ya udah pesan tempat di memori sebesar in, isinya apa nggak tahu.
sama ini P. Saya berencana nanti P itu akan menunjuk ke node. Di mana tempatnya masih nggak tahu. Saya pesan dulu. Nah, P sama dengan put malloc itu artinya adalah saya akan mengarahkan pointer P ke alamat memori. Malloc kan memesan tempat di memori. Ketika berhasil memesan, alamat memori itu akan ditunjuk oleh P. Nah, disinilah baru digambar. Coba gambar. Berarti di sini baru setelah P not malloc itu baru kayak ada Baru kotak. dibuat gambaran. Rano. Kotak. Halo, Rano. Iya, Bu. Gambar apa efeknya dari code ini? Terus gambar kotak dulu sekarang. Terus gambaran bagi dua gitu, satunya item, satunya kecil kan nggak apa-apa toh, Rano? Terlalu gede banget. Agak lebih besar lagi, zoom in. Udah cukup segini. Terus bagi dua node-nya. Bagi dua, nggak nambah lagi. Oh, Loh, iya. kan gitu, gambarnya node gimana? Iya. Ya, terus ujungnya kan ke nol. Malloc apa fungsi. Terus panahnya, ini alamat memorinya berapa? Jangan gambar panah dulu. Ingat, jangan gambar panah dulu. Undo. Loh. Jangan gambar panah, dihapus dulu. Udah dihapus saya. Panahnya dihapus dulu. Nah, ketika malloc dapat memori berapa, gitu kan? Ya, ketika malloc, kan berarti pesan alamat di memori. Alamat memorinya tadi berapa dapatnya, gitu kan? Di pemisalan aja sembarang alamatnya. Misalkan 1000. Oke. Nah, dapat alamat 1000, maka P itu isinya juga 1000 kan? Iya. Karena dia kan maunya menunjuk ke situ, ke dia. Dia alamat berapa? Berapa Rano alamatnya? 1000. Ya udah, dikopikan kan 1000 di situ. Nah, akibat, nah ini kan akibat P itu mengarah ke alamat 1000, maka bikinlah seolah-olah ada panah yang mengarah ke node tersebut gitu. Gambaran. Ya gitu. Gini kan? Ya, ilustrasinya kan seperti ini. Nanti terus P titik item berapa, gitu kan? 100 misalnya. Udah. Ini langkah-langkahnya itu seperti ini. Ya, maksudnya saya tuh maksudnya kalau di codingan itu nggak ada Bu yang apa P diberikan nilai maksudnya dikasih alamat juga nggak ada. Jadi saya Ya cuman nggak itu ada. kalau Tapi kan malloc itu sudah otomatis. Ya kan perintahnya P oke. sama dengan malloc. Ini Ya. sign P sama dengan malloc. Artinya begitu fungsi malloc itu jadi dieksekusi. Ini baterai saya mau habis. Begitu jadi, oh wes diarahkan. Wes yo, ini kok baterai pula. Nanti dulu. Nah, jadi P sama dengan malloc. Malloc itu kan fungsi. Fungsi akan dikerjakan dulu. Setelah fungsi berhasil, selesai menyelesaikan pekerjaannya, di-assign-lah hasil dari pekerjaannya itu ke P, karena yang menampung itu adalah P. Terjemahannya adalah tadi dibuatlah malloc di alamat 1000 dapatnya, ya memorinya di alamat 1000 dapatnya. Alamat 1000 itulah yang dirujuk oleh P, diberikan ke P. Sehingga seolah-olah P itu ada gambar panah ke alamat memori tersebut. Gitu. Gimana ya, Vi? Ada lagi yang ditanyakan? Baik Bu, sudah cukup. Oke, yang lain mungkin silahkan.
Hari ini 1 aja ya, soalnya waktunya nggak mungkin lagi nambah 1. Saya berharap minggu depan aja. Kok minggu depan? Besok ya? Besok lagi jam 6 lagi ya. Kita on time jam 6 sampai jam 7 gitu ya. Katanya besok jam 7 malam. Besok malam Bu katanya Bu. Oh, terus besok pagi Iya. aja ya daripada malam-malam. Oh, Ya nanti ini di grup daripada malam-malam Jumat lagi. iya Bu. Oh, saya khawatir itu sih soalnya. Tergantung acara AL hari ini. AL hari ini tuh PR-nya banyak sampai tengah malam melekan, ya mungkin malamnya aja. Oh iya, alasannya itu sih gara-garanya. Ya sementara jadwal apa adanya, tapi kalau misalnya, tak tulis saya nanti di grup ya, semisal memungkinkan pagi, saya adakan pagi aja ya, kayak hari ini jam 6 sampai jam 7 gitu ya. Iya Bu. Ya, makasih Natasha, Yafi, Ranu, dan yang lain. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu.